Salam bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini saya ingin membagi kebenaran firman Tuhan. Semoga saudara-saudara sekalian terberkati melalui apa yang saya sampaikan pada saat hari ini. Langsung saja kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 5. Mari kita membaca bersama-sama. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal dan sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Surat ini ditujukan kepada Timotius dari Paulus. Tak henti-hentinya Rasul Paulus mendorong dan menguatkan Timotius supaya terus maju dalam memberitakan Injil. Memang sebetulnya Timotius meneladani pemimpin rohaninya itu, dan meski dia di penjara, tak surutnya dia semangat terus bekerja bagi Tuhan. Paulus sadar bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Langsung saja di poin yang pertama, yaitu menguasai diri kita. Saya mengambil tema yaitu melayani sampai garis akhir. Di poin pertama ini yaitu menguasai diri. Menguasai diri kita artinya menahan diri kita dalam setiap apapun. Mengontrol diri kita dan menahan keinginan daging kita. Itulah artinya menguasai diri. Kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, hendaklah kita mempunyai sikap sebagai pelayan Tuhan yang dapat mengendalikan diri kita agar setiap pelayanan yang kita kerjakan seefektif mungkin. Dan di sini akan saya sampaikan yaitu poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu tetap sabar. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, sering kita mengalami suatu problema di dalam setiap pelayanan kita. Suatu tantangan besar sering kita hadapi, baik eksternal maupun internal di dalam pelayanan kita. Tetapi firman ini menguatkan kita untuk kita tetap sabar dalam suatu kondisi apapun yang kita alami. Itu adalah ujian atau proses yang Tuhan berikan kepada kita agar kita tetap sabar untuk menghadapi segala apapun, segala rintangan yang ada di dalam pelayanan kita. Dan di poin yang ketiga ini yang saya ambil adalah memberitakan Injil. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita membuat sebuah komitmen untuk memberitakan Injil dalam kondisi apapun. Karena di dalam ayat kedua mengatakan bahwa beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatkanlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat ini jelas untuk menegur kita agar kita semaksimal mungkin memberitakan Injil. Dan di dalam Amanat Agung di Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20 mengatakan bahwa karena itu pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi inilah menjadi tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, agar kita mempunyai sebuah komitmen untuk selalu memberitakan Injil dimanapun kita berada, di kota, di desa, maupun di pelosok-pelosok sekalipun. Kita harus mengerjakan tugas yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk memberitakan Injil, karena Injil itulah sumber kehidupan kita. Jadi kesimpulan yang saya ambil di sini adalah, sudahkah kita menjalankan tugas pelayan kita dengan benar? Butuh komitmen tinggi, kesetiaan, kesabaran, dan kesungguhan hati untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan. Selain itu, kita harus mempunyai dasar iman yang kuat dan pengajaran yang kuat, yang diperoleh dengan cara kita bertekun, membaca firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terpenting kita hidup di dalam firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kemajuan nyata kepada semua orang kiranya dapat memberkati kita. Apapun yang saya sampaikan pada saat ini, firman Tuhan, biarlah dapat menegur kita, agar dapat kita melakukan firman Tuhan ini, agar kita mendapatkan suatu komitmen yang teguh dalam melayani Tuhan sampai garis akhir. Dalam poin pertama tadi, yaitu kita harus menguasai diri, dan poin yang kedua itu yaitu tetap sabar, dan poin yang terakhir itu saya menekankan bahwa kita harus memberitakan Injil. Kiranya dapat memberkati kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.